Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali Anda menyaksikan program Sapa Nusantara. Hari ini bersama saya Aulia Tasya, kita akan membahas tentang waspada banjir rob, mitigasi dan kesiapsiagaan regional Kalimantan bersama dengan peran BPBD Banjarmasin. Bersama kita hari ini sudah hadir Bapak Husni Tamrin selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarmasin. Bapak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini cuaca cerah ya di Banjarmasin. Sangat cerah sekali itu. Jadi tapi dilihat dari ini BMKG ada ini juga katanya curah hujannya untuk di malam hari. Iya. Oke. Ringan-ringan aja. Ringan-ringan aja ya. Di BPBD Kota Banjarmasin sendiri untuk di Instagram itu sudah ada diinformasikan ya Pak terkait dengan waspada yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Iya. Apalagi mengingat bencana yang terjadi di Sumatera, maka di daerah kita sendiri harus meningkatkan kewaspadaan begitu ya Pak. Betul. Kemarin juga sudah dilaksanakan apel siaga bencana. Kesiapsiagaan. Apel kesiapsiagaan. Menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Baik. Nah sebenarnya yang jadi fokus utama terkait kebencanaan sendiri di Banjarmasin itu apa sih Pak untuk bencana hidrometeorologi ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyapa pemirsa Sapa Nusantara ya. Sebenarnya memang ini siklus yang rutin. Biasa kalau di akhir tahun, menjelang Natal tahun baru ya. Tahunan ya. Tahunan bahwa curah hujan meningkat biasanya. Kebetulan juga karena kita ini daerah yang pasang surut, ya ketinggian air pasang juga sama-sama meningkat pada puncaknya biasanya. Nah apalagi kita sudah mendapat peringatan dini. Prediksi cuaca dari BMKG ya. Betul sekali. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kalimantan Selatan. Yang mengatakan nanti curah hujannya akan meningkat dan juga intensitasnya juga akan sering terjadi selama bulan November berlangsung sampai Desember akhir tahun ini, bahkan sampai ke tahun depan nanti di bulan Januari, Februari itu masih berlangsung musim hujan. Sementara itu juga berbarengan bahwa dari buku prediksi pasang surut dari buku kelautan bahwa di bulan November ini yang puncak pasang surut itu sering terjadi. Puncak pasang ya. Puncak pasang sampai ya, 3 meter di atas permukaan laut atau 3 mdpl. Nah ini juga sangat mengkhawatirkan, makanya kita perlu tingkatkan kewaspadaan. Berdasarkan informasi ini, Banjarmasin sebenarnya sudah jauh-jauh hari mengingatkan masyarakat melalui surat edaran Wali Kota Banjarmasin. Baik. Surat edaran ini ditujukan kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin kantor ya, seluruh perkantoran, satuan kerja perangkat daerah, baik vertikal maupun horizontal yang ada di Kota Banjarmasin. Instansi terkait. Iya betul, kemudian dunia usaha juga dan juga ditujukan kepada pemerintahan di wilayah kecamatan, di kelurahan bahkan sampai tingkat RT agar semuanya menghimbau masyarakat sekitar supaya waspada, supaya secara bergotong royong itu bisa membersihkan lingkungan sekitarnya. Untuk Pastikan mempersiapkan diri ya, betul, mitigasi yang dapat dilakukan masyarakat. Iya sangat betul sekali, supaya lingkungan sekitar kita ini kita pastikan drainase ke sungai kecil dan sungai besar jangan tersumbat. Artinya boleh pasang tinggi hujan silakan, tapi air juga turunnya, arus air juga lancar, jangan sampai tersumbat. Bersihkan sampah juga di kolong-kolong rumah. Nah ini sudah diingatkan. Selain itu surat himbauan itu juga mengingatkan kepada kita semua. Kita tidak menginginkan adanya bencana, tapi bila terjadi bencana biasanya kita panik. Betul, makanya kita disuruh menyiapkan tas siaga bencana juga. Itu dia. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh soal mitigasi ya Pak, kita mungkin masyarakat mau tahu perbedaan nih antara banjir biasa, banjir rob, dan genangan air itu kan sama-sama nih kayak punya tingkat ketinggian yang berbeda-beda dan bervariasi. Itu perbedaannya apa sih Bapak? Dari yang tadi ya, dari MDPL dulu, mungkin banyak yang tidak paham. MDPL itu meter di atas permukaan laut ya. Itu semakin tinggi, itu akan semakin tinggi terjadinya rob di tempat kita. Biasanya menurut pengamatan kami, bila 2,5 mdpl itu akan ada daerah yang sudah
calap atau tergenang di kota Banjarmasin, apalagi Oke. sampai 26 sampai 3. Bila di bawah 2,5 tidak akan ada yang terendam, Oke. kecuali ada sumber lain, misalnya hujan Baik. atau ada kiriman. Nah kemudian apa bedanya? Kalau rob itu banjir karena pasang tinggi, karena kita ini kan dipengaruhi oleh pasang tingginya air laut. Jadi Dan kalau pasang tinggi, semakin tinggi pasang menyebabkan terjadinya ketinggian air sampai di atas permukaan jalan, terjadi genangan. genangan air Nah ya Pak. itu banjirnya banjir rob. Tapi Oke. ada dua karakteristik banjir Banjir. paling tidak di kota Banjarmasin. Yang Ada apa kedua aja tuh, itu Pak? banjir kiriman. Banjir kiriman ini ya dari daerah tetangga, aliran sungai ya Pak? daerah aliran sungai Martapura. Kalau rob tadi kan dari Das Barito. Berarti kalau dari wilayah geografis kota Banjarmasin sendiri, kiriman das itu datang dari daerah sungai Barito. ya Pak. Berarti daerah-daerah Sungai Lulut itu patut waspada ya Pak ketika ada kiriman air. Itu yang dari kiriman das itu Das Martapura kalau kiriman. Oke. Kalau rob dari Das Barito. Untuk faktornya sendiri apa saja nih Pak yang mempengaruhi peningkatan frekuensi air tadi Pak? Selain karena air hujan, apakah karena ada bulan purnama kah tiba-tiba air pasang naik di laut? Kalau rob itu dipengaruhi oleh gravitasi bulan. Karena gravitasi bulan lalu ketinggian air juga akan meningkat. Itu dipengaruhi daya gravitasi. Kemudian juga yang menyumbang, artinya rob ini bisa aja melebihi dari batas normal. Kalau tadi kami katakan kalau 2,5 Baik. itu kan di bawah 25 tidak ada yang terendam. Tapi kalau ada yang terendam atau ada genangan berarti ada sumber lain. Baik. Misalnya hujan yang curah hujan tinggi Bapak ya? itu menyebabkan juga tambahan volume air. Berarti ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan Betul, frekuensi betul. meningkatnya air ini ya Iya, Pak, betul. genangan air atau banjir sendiri. Nah, di BPBD Kota Banjarmasin sendiri itu bagaimana mekanisme dalam memetakan zona merah atau daerah banjirop di wilayah masyarakat ya Pak? Iya. Mungkin akan kita bahas setelah Betul, iya. yang satu ini. Jadi saudara, Sapa Nusantara jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Saudara, Anda masih bersama kami di program Sapa Nusantara. Kita masih membahas bagaimana kesiapsiagaan BPBD dalam mitigasi regional. Sempat dimention juga tadi soal bagaimana pemetaan zona merah dari BPBD terhadap wilayah kota di Banjarmasin sendiri itu Betul. bagaimana Bapak? Jadi kita melihat zona merah ini di dua karakteristik jenis bencana banjir yang terjadi di tempat kita. Baik, tadi ada banjir Ada rob. rob ini dari Das Barito ya. Betul. Maka zona-zona merah itu yang pertama kali datang air yang dilaluinya ya daerah Kecamatan Banjarmasin Barat. Banjarmasin Barat. Banjarmasin Barat Das itu Barito. seperti Kelurahan Basiri di daerah Kubah Basiri itu ya. Oke. Kemudian sebagian Banjarmasin Selatan seperti di Mantuil, Basiri Selatan. Dan juga sebagian di Kecamatan Banjarmasin Utara seperti daerah Alalak. Itu yang dilalui oleh Das Barito. Itu daerah-daerah yang riskan sepanjang bantaran sungainya. Itu zona-zona merah. Zona-zona merah ya Pak. Nah kemudian kalau yang berdasarkan karakteristik yang kiriman itu dari Das Martapura. Itu di daerah-daerah perbatasan. Seperti Banjarmasin Timur itu ya Kelurahan Sungai Lulut kan. Karena berbatasan langsung dengan Kecamatan Sungai Tabuk. Desa Sungai Lulut di Kabupaten Banjar. Dan juga sampai ke daerah Rahayu, Pemurus Luar itu daerah Pramuka. Nah selain itu di Banjarmasin Timur juga di perbatasan Banjarmasin Selatan itu juga di perbatasan itu ada Kelurahan Tanjung Pagar, Pemurus Dalam. Itu yang paling terdampak kalau yang kiriman, Oke. yang dari daerah perbatasan. Daerah-daerah tersebut tadi akhirnya menjadi daerah yang saat ini baru-baru ini dipasangi EWS ya, Early Warning System. Betul. Karena daerah-daerah pesisir tersebut lebih cepat terdampaknya Pak jika Betul. terjadi faktor-faktor tadi, curah hujan tinggi dan lain-lain. Betul. Itu bagaimana sih Pak mekanisme dari sistem peringatan dini atau IWS tadi untuk di Banjarmasin sendiri? Iya, ini murni bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. Oke, dari BNPB ya Pak? Karena memang laporan kita, juga permintaan kita, mohon kita dibantu. Karena untuk mengatasi kondisi bencana yang sering terjadi, kita kan rob.
pasang tinggi dan juga yang karena kiriman. Betul. Nah untuk itu, untuk mendeteksi secara dini agar kita tahu ketinggian air ini membahayakan atau tidak, lalu kita dibantu oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kita dibantu di 2 titik berdasarkan 2 karakteristik aliran sungai Aliran kita. sungai. Das Barito itu diwakili oleh Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kelurahan Teluk Dalam. Kelurahan Teluk Dalam. Kebetulan di sana kan di daerah Japri Jamjam masih masuk wilayah Kelurahan Teluk Dalam, itu daerah yang sering terjadi terendam ya. Apabila pasang tinggi sedikit yaitu daerahnya agak Namun rendah. yang sering terjadi itu sebutannya genangan air atau udah termasuk rob tuh Bapak? Itu rob. Genangan air itu bila sampai 2 jam 3 jam sungai surut, air mulai turun, ternyata di situ ada air bertahan, itu yang disebut genangan air. Itu biasanya karena saluran airnya ada yang buntu, itu yang harus diurai. Semestinya kita normal aja 2 jam 3 jam mestinya turun kalau rob itu. Kalau genangan air. Karena sungainya sudah mulai surut kan. Baik. Nah itu di daerah Teluk Dalam tadi, di daerah Japri Jamjam di depan komplek DPR itu ada SD. SDN 11 Teluk Dalam. Di sana kita tempatkan sirena early warning system dengan menara setinggi 20 meter, kurang lebih 20 meter. Dan yang satu lagi mewakili Das Martapura. Baik. Di Kelurahan Sungai Lulut di Kecamatan Banjarmasin Timur. Itu karena juga karakteristik air kiriman ya. Kalau terjadi genangan karena kiriman. Karena kiriman di sana, di situ juga kita tempatkan di belakang kantor Kelurahan Sungai Lulut. Jadi 2 nih kita dapat tempat ya. sirena EWS. Ini maksudnya untuk mendeteksi secara dini. Di ketinggian air berapa sih yang kira-kira membahayakan? Ini dan yang masyarakat perlu waspada ya Pak. Ini yang sedang kita mau tentukan. Misalnya status awas atau waspada atau bahaya. Nanti sirenanya dibunyikan. Tapi kita lagi sepakati semua dengan tokoh masyarakat, dengan semua unsur. Agar jangan nanti sedikit-sedikit bunyi panik masyarakat kita. Mungkin di level-level tertentu yang sudah sangat membahayakan baru kita akan bunyikan sirena itu. Apalagi mengingat yang sudah terjadi, masyarakat tentu menjadi khawatir. Jadi ketika ada peringatan sedikit panik. Nah itu yang harus diatur dulu ya Pak. Apalagi belum pernah terjadi kan. Makanya hari ini kita sosialisasikan supaya jangan panik. Kalau mendengar ini uji coba aja. Baik. Nanti tanggal 15 insya Allah 15, 16 2 hari. Kita akan di 2 kelurahan ini kita akan undang masing-masing masyarakatnya 50 orang, jadi 100 orang. Baik. Yang mewakili tokoh, mewakili perwakilan masyarakat agar mereka mengetahui di tempatnya ada 2 EWS ini. Baik Pak. Nah, itu. Berarti ketika nanti sudah disosialisasi, harapannya masyarakat dapat waspada namun jangan panik begitu ya Pak ya? Ada nanti mitigasi-mitigasi yang juga disampaikan yang dapat dilakukan oleh masyarakat ya Pak. Bagaimana sih Pak tantangan terbesar sendiri bagi BPBD Kota Banjarmasin mengingat Kota Banjarmasin itu berada di tengah sungai ya Pak? Banyak sekali gitu sungai di pinggir Kota Banjarmasin. Jadi termasuk wilayah pesisir ya? Jadi sungai ini kan potensi yang anugerah yang harus kita lestarikan. Karena untuk di tempat kita, fungsi sungai itu fungsi utamanya salah satunya adalah pengendali banjir. Jadi sungai ini harus kita lestarikan. Kita terkenal dengan sebutan Kota Seribu Sungai. Betul sekali. Tapi sungai kita yang menurut data di kita di Pemko Banjarmasin itu cuma 290. Kemana sungai-sungai lainnya? Lalu sebagai pengendali banjir ya tidak lagi berfungsi. Sehingga kalau pasang tinggi sedikit atau banjir hujan sedikit, lalu lari kemana-mana airnya tidak lagi tertampung oleh sungai-sungainya. Padahal sungai-sungai ini harusnya bisa menjadi bantuan bagi masyarakat ya Pak ya? Sebagai pembuangan akhir, sebagai pengendali banjir ini harus dilestarikan. Baik. Sungai-sungai kita ini anugerah yang harus kita jaga gitu. Untuk terkait apel kesiapsiagaan kemarin, itu koordinasinya dengan instansi mana saja sih Pak? Penanganan bencana ini perlu dipahami tidak cukup hanya 1-2 instansi saja. Dulu konsepnya adalah triple helix. Apa itu Pak? Triple helix itu makanya di BPBD atau di Badan Penanggulangan Bencana itu ada segitiga biru. Segitiga biru di kan, logonya ya. Maksudnya kan triple helix bahwa kebencanaan itu harus merupakan kolaborasi kerjasama antara pemerintah tidak hanya BPBD tapi semua unsur pemerintah.
masyarakat Betul. dengan kemandiriannya. Makanya kita harapkan masyarakat juga bergotong royong di lingkungan sekitarnya, dan juga dunia usaha. Kita harapkan dunia usaha juga turut membantu, karena dunia usaha di sekitar kita kan itu ada dana-dana CSR, community development, kewajibannya untuk membangun daerah-daerah di sekitarnya. Baik. 3 pilar ini mestinya harus bekerja sama, tapi tidak cukup. Tidak Triple cukup ya. helix, lalu berkembang konsepnya jadi pentahelix, ditambah ya kawan-kawan dari media massa Betul supaya sekali. ikut menyebarkan informasi, memberikan informasi Bagaimana yang mitigasi yang benar dapat dilakukan kepada masyarakat. masyarakat agar masyarakat lebih mengetahui urusan kebencanaan ini. Baik. Yang kelima, perguruan tinggi. Kita perlu kajian-kajian yang kita tidak punya keahliannya, jadi harus dari perguruan tinggi. Oke, baik Bapak. Terkait Nah, mitigasi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Pentahelix itu ya. Mitigasi struktural dan non struktural yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan segenap Iya. yang terkait ya Bapak. Saudara, kita akan tetap membahas tentang kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap banjir rob. Tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Saudara, Anda masih bersama kami di program Sapa Nusantara. Bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab oleh pemerintah, tapi tentu saja semua pihak. Jadi kita akan bahas soal mitigasi jangka panjang yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat ya, bekerja sama. Tadi soal pentahelix, sekarang bukan cuman pentahelix ya Pak. Setelah tadi kita ngobrol soal rapat di bulan pengurangan risiko bencana antara BPBD Kota Banjarmasin, itu banyak sekali ternyata yang harus berjibaku gitu untuk memitigasi terjadinya bencana ini. Bagaimana sih Pak untuk mitigasinya sendiri? Iya. Tadi kan tidak cukup ya kalau pentahelix, tapi harus multi pihak ya, multi helix, semua harus terlibat. Jadi untuk mitigasi ini, mitigasi struktural infrastruktur yang jangka panjang harus disiapkan. Kita di pemerintah Kota Banjarmasin sudah menyiapkan revitalisasi dan normalisasi Sungai. drainase dan sungai. Karena sungai ini harus dikembalikan kepada fungsinya semula, harus kita memang lestarikan karena sungai sebagai pengendali banjir. Nah, selain itu kita perlu juga menurut kearifan lokal dari nenek moyang kita. Ini yang sering kami juga edukasi. Baik. Dan ini sudah diintervensi oleh pemerintah kita, bahwa ternyata rumah Banjar itu memberikan contoh kearifan lokal yang ini yang harus kita sampaikan lagi kepada masyarakat kita. Itu bukan cuma soal budaya ya Pak, tapi Betul. juga ada fungsi di balik itu. Fungsi itu ketahanan lokal, kearifan lokal yang menyebabkan ketahanan masyarakat dulu. Mereka paham tinggal di Banjarmasin, daerah Calap, makanya rumahnya rumah panggung. Iya. Jadi kalau banjir, kalau air rob, kalau hujan tinggi, mereka tidak kebanjiran. Apalagi pemerintah kan sudah mengintervensi nih dengan Perda IMB, izin mendirikan bangunan. Ini harus kita taati bersama ya. Pemerintahnya harus tegas, kalau yang tidak sesuai izin dicabut izinnya. Iya. Masyarakat juga harus menyesuaikan. Iya. Jangan sampai nanti tidak sesuai dengan izin. Namun- 70% panggung ya, hanya 30% boleh bangunan itu diuruk. Nah, ini yang hal-hal seperti ini yang perlu disiapkan. Jangan lagi juga membuang sampah ke sungai. Betul, itu harus Khususnya ya, itu sampah pasti plastik. tentunya. Itu yang sering kami temukan. Air sudah surut di sungai, tapi masih ada genangan-genangan di perkampungan atau di perumahan. Ternyata saluran airnya tersumbat. Khususnya oleh sampah-sampah plastik. Jangan lagi buang sampah ke sungai. Jadi selain tertib. tadi ya harus memperhatikan soal rumah panggung untuk rumah Iya. sendiri, masyarakat juga harus memperhatikan drainasenya, Betul. aliran pembuangannya bagaimana, apakah tersumbat oleh sampah dan lain sebagainya ya Pak ya. Bangunan rumah juga ya. Bangunan rumah kita ingatkan masyarakat kita jangan lagi membangun rumah di atas sungai atau di bantaran sungai. Coba kita lihat wajah Sabilal. Dulu gimana wajah Sabilal? Dibanding dengan sekarang bagus kan? Sekarang pariwisata jalan, di sana transportasi jalan, sungai sebagai pengendali banjir juga jalan. Baik. Dulu perkampungan di sana. Pacinan, perkampungan Pacinaan, SMP 6 juga di sana. Itu tidak ada sungainya tuh, kiri kanan Sabilal tuh
bangunan semua Bangunan sempit. semua. Sekarang kan sudah bagus kan. mulai terbuka Nah, kelihatan harapan kita sungainya. nanti sampai ke sungai-sungai kecil di kelurahan juga dibebaskan semua dari Artinya bangunan-bangunan. mitigasi yang dilakukan untuk jangka panjang sendiri tadi Sudah disiapkan sudah oleh pemerintah. disiapkan oleh Seperti pemerintah itu ya. tadi ya. Termasuk mungkin bagi masyarakat yang tinggal di daerah bantaran sungai untuk punya perahu kali ya Pak. Jika air sungainya ke permukaan Risikonya banyak tuh. banyak sekali. Yang nanti terkena bencana, dampak bencana duluan yang di bantaran sungai itu. Makanya Kalau jangan kebanjiran bisa roboh, betul ada abrasi itu. segala macam banyak Banyak sekali di ya Pak. situ. Tapi bagaimana sih Pak ini untuk prosedur standar evakuasi yang harus diketahui oleh masyarakat selain tadi mitigasi dari pemerintah, masyarakat nih harus apa gitu? Yang pertama yang perlu disiapkan secara mandiri oleh masyarakat tadi sudah kami singgung, ya kita siapkan tas siaga bencana di rumah masing-masing. Karena tidak semua kita sebagai aparat, sebagai pemerintah bisa menjangkau seluruh masyarakat kita. Jadi kita meminta kerjasamanya, bisa secara mandiri masyarakat mengevakuasi dirinya kalau ternyata terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa perlu tas siaga bencana? Karena biasanya dalam menit-menit awal terjadi bencana, apapun juga jenis bencananya, kita panik. Panik nggak tahu Lalu harus ngapain ini bingung, tidak tahu lagi di mana barang berharga, udah kelupaan sudah. Tapi kalau tas siaga bencana kita siapkan dari sekarang, ya tidak menginginkan bencana. Seandainya terjadi bencana, bawa itu aja. Bawa itu langsung ambil gitu jadi ya Pak. apa saja yang perlu disiapkan di tas siaga bencana? Dokumen dan surat-surat berharga, surat-surat penting, sertifikat, ijazah, akta tanah, kumpulkan di sana. Karena susah juga kalau kehilangan itu ya Pak untuk mengurusnya Selain kembali. itu juga uang tunai perlu disiapkan di tas siaga bencana. Kalau ada uangnya, Kalau ada uangnya Kemudian disiapkan. air mineral, makanan ringan yang tahan lama, kemudian Pakaian. alat penerangan, habis itu alat komunikasi seperti HP, alat penerangan ini perlu kalau mati listrik ya. Kan kalau bencana mungkin tidak berfungsi listrik ya alat penerangan. Kemudian selain itu tadi pakaian secukupnya yang cukup 2-3 hari, obat-obatan, dan juga tidak lupa ini perlengkapan kita untuk mandi. Selain itu fluid sangat diperlukan sebagai kita bisa ketika minta berada di dalam pertolongan situasi darurat ya Pak, dengan penting fluid. sekali. Nah, ini yang perlu disiapkan di tas siaga bencana. Untuk informasi terkait kebencanaan sendiri, masyarakat itu bisa memastikan kebenaran informasi itu dari mana Bapak? Soalnya kan banyak hoax nih, apalagi dengan banyaknya yang terjadi gitu. Kami melakukan berbagai upaya, baik tatap muka langsung dengan masyarakat, ataupun juga melalui media-media kita. Kita punya Instagram BPBD, dan juga punya Facebooknya BPBD. Kemarin baru dapat penghargaan. Kita menyampaikan informasi yang paling aktif dan paling terbanyak informasi di Pemko Banjarmasin, baik Facebook dan Instagram dua-duanya di peringkat 1. Jadi informasi kebencanaan selalu kita sampaikan. Selain itu kita juga memperluas edukasi kita, tidak hanya satu program saja. Kalau dulu hanya mappingnya sesuai mapping kelurahan rawan bencana, sekarang, yang kita sampaikan edukasi, kita masuk ke sekolah-sekolah. Ada dengan sosialisasi yang dilakukan ya Pak? Program dan kegiatan kita sekolah aman bencana. Selain itu juga dengan PKK, dengan ibu-ibu, dengan keluarga tanggap bencana. Di sekolah ini yang non APBD kami juga masuk. Kami masuk ke sekolah-sekolah sebagai pembina apel. Banyak sekali ya Pak program dari sekalian simulasi. Simulasi kebencanaan. Jadi orang mendapat informasi langsung dari kami, juga melalui website, Instagram dan Facebook kita. Tentu hal ini juga dapat peran dari komunitas dan juga relawan ya Pak ya. Dan perlu diketahui bahwa kita sudah punya titik-titik kumpul. Yang jalur untuk nanti kalau terjadi bencana, baik secara mandiri atau nanti mengevakuasi dirinya. Kalau terjadi bencana, cari kelurahan terdekat. Itu daerah-daerah yang memang masyarakat kan sudah kenal. Kelurahan ini kita jadikan titik kumpul, kemudian kecamatan, dan yang paling besar nanti itu posko terbesarnya adalah di Balai Kota, di Pemko Banjarmasin. Selain itu, fasilitas umum juga kita jadikan titik kumpul. Ini bisa untuk tempat kita berkumpul kalau terjadi bencana. Jadi evakuasinya menuju sana. Menuju ke tempat tersebut ya Pak. Tadi, ya. Oke, masyarakat Kota Banjarmasin mungkin bisa lebih waspada ya Pak. Dengan meningkatkan pengetahuan dan edukasinya terkait kebencanaan melalui BPBD Kota Banjarmasin serta komunitas-komunitas terkait ya Pak. Mungkin sebagai penutup nih Pak, apa pesan utama dari Bapak sendiri kepada masyarakat Kota Banjarmasin dari BPBD? Sebelum closing statement, kami juga mengucapkan terima kasih banyak yang membantu berkolaborasi dengan kami, khususnya mahasiswa. Ini seperti Tasya Aulia nih juga dengan Istiqlal kan, dengan program Aman Duluan. Ini sangat membantu
Jadi Edukasi kebencanaan masyarakat juga banyak tahu dengan program aman duluan. Artinya aman duluan sebelum bencana itu perlu. penting. Jadi yang perlu diperhatikan lagi, tolong kita jaga alam kita. Kita jaga alam, alam akan jaga kita. Jadi sama dengan kalau kita jaga lingkungan, lingkungan akan jaga kita. Tapi kalau kita tidak menjaga alam, ibarat kita nanti berludah ke atas yang tak akan terkena dampaknya kita Kita sendiri. sendiri, betul sekali. Baik. Itu saja statement terakhirnya. Terima kasih Bapak telah berhadir di Sapa Nusantara hari ini. Iya. Banyak sekali yang perlu kita pahami ya Pak, dan ingin sekali pembahasannya hari ini. Baik saudara, terima kasih juga Anda telah menyaksikan Sapa Nusantara episode kali ini. Jangan lupa saksikan episode lainnya tentunya hanya di Kompas TV. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.